Setelah berlari, sikatlah gigi, jangan hanya diam berdiri. Presentasi saya mulai. Selamat pagi, semoga kabarnya sehat berseri. Selamat pagi dan perkenalkan saya Sopir Lamdai Simatupang dengan nomor induk mahasiswa 24031272296. Dengan ini saya berasal dari program studi statistika jurusan matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau tahun 2024. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Budaya Melayu, Bapak Dr. M. Rizal MSI MH, dan kemudian dengan ini saya ingin mempresentasikan tugas Budaya Melayu saya yang berjudul Pantang Larang. Selamat menyaksikan. Hai semuanya, jadi kami dari kelompok terakhir sedang berada di perpustakaan wilayah. Jadi kami di sini lagi mencari tentang buku-buku referensi tentang pantangan dan larangan dalam budaya Melayu. Pantang larang sebagai bagian dari masyarakat Melayu. Pantang larang merupakan bagian dari tradisi lisan dalam masyarakat Melayu menurut Sarmidi tahun 2015, Firmansyah tahun 2023. Menurut Erwanto et al. Tahun 2016, perilaku atau perbuatan yang pantang atau dilarang untuk dilakukan selaras dengan pendapat Yakob tahun 2015, pantang larang merupakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan melalui kepercayaan adat. Pantang larang dikenal sebagai sesuatu yang dilarang oleh adat dan kepercayaan menurut Wahab tahun 2013. Pantang larang memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah pantang larang dalam bersikap. Tingkah laku manusia tidak terlepas dari sikap yang dilakukan selama berinteraksi dengan orang lain. Sikap yang diulang secara terus-menerus akan melahirkan suatu kebiasaan. Sebagai manusia, hendaklah sikap buruk diubah dan sikap baik dipertahankan demi kenyamanan bersama. Seperti yang terdapat dalam pantangan, jangan bersiul malam pagi, ular masuk. Jangan bersiul malam hari, ular masuk. Maknanya, jangan bersiul di malam hari, nanti ular masuk ke rumah, karena ular binatang melata yang sangat ditakuti. Orang beranggapan jika ular besar masuk rumah, maka rumah itu akan membawa sial atau petaka. Yang kedua adalah pantang larang dalam perjalanan. Saat mengarungi perjalanan jauh, tentu banyak hal yang akan dijumpai oleh kita. Ketika berada di laut, kita dilarang seperti ini. Pantang menegur hal ganjil, nanti tak sampai. Pantang menegur hal aneh, nanti tidak sampai. Maknanya, pantang menegur sesuatu yang aneh di laut, misalnya melihat orang di tengah laut, atau melihat penampakannya di sekitar pulau di laut. Selain di lautan, di darat pun perjalanannya ada pantangannya. Pantang berjalan malam menengok ke belakang, nanti kena ikut. Pantang berjalan malam melihat ke belakang, nanti diikuti. Maknanya, pantang melihat atau menengok ke belakang jika berjalan di malam hari, walaupun kita merasa ada yang mengikuti, nanti akan ada sosok seseorang yang mengikuti kita pulang ke rumah. Yang ketiga adalah pantang larang dalam membangun rumah. Seperti kata pepatah, rumahku istanaku. Misalnya, pantang membangun rumah saudara-saudara berturut 3 akan dapat petaka. Pantang membangun rumah saudara kandung berturut 3 kali akan dapat musibah. Maknanya, pantang jika ingin membuat rumah itu saudara kandung berderet-deret sebanyak 3 kali atau aturan terbalik dari orang yang tua sampai yang muda. Jika hendak membangun rumah, arah harus mengikuti muara laut. Ini menjadikan patokan agar rumah mendapat udara yang baik. Misalnya, tak boleh membuat kamar arah ke laut, banyak penyakit. Tak boleh membuat kamar mengarah ke laut, banyak penyakit. Maknanya tidak boleh membuat kamar mengarah ke laut, nanti banyak penyakit. Yang keempat adalah pantang larang dalam membuat sumur. Ketika menggali sumur, alat timba tidak boleh dikerjakan sendiri, harus berdua. Adapun larangannya, tak boleh nimba air sendiri, nanti sumur cepat kering. Pantang menimba air sendiri, nanti sumur cepat kering.
Maknanya, ketika membuat sumur, orang akan menimba air yang masih kotor untuk dibersihkan agar airnya jernih, maka harus berdua menimbaknya. Di daerah tepi sungai mesti banyak pohon bakau, sumur yang dibuat pun akan susah mencari mata airnya. Jikapun ada ketika musim hujan, sehingga banyaklah sumur kosong atau perigi buta, yang membuat menjadi angker. Untuk itu, jagalah sumur dari kotoran, dibuatkan pagar agar jangan sampai anak-anak bermain dan mengambil air sendiri. Yang terakhir adalah pantang larang dalam hal kesehatan. Memiliki tubuh yang sehat adalah impian setiap orang. Orang akan melakukan apapun agar tubuhnya menjadi sehat. Selain itu, perilaku juga untuk membuat tubuh bersih adalah larangan yang tidak boleh dilakukan. Misalnya, pantang memotong kuku tengah malam, mati emak. Pantang memotong kuku malam hari, mati ibu. Maknanya jangan memotong kuku di malam hari, nanti ibunya mati. Daripada mengalami sakit ini, lebih baik mengelak saja, sama halnya seperti larangan untuk tidak memakai topi dalam rumah. Bukan hanya itu, payung juga seperti itu. Pantang berpayung dalam rumah, kepala poyon. Pantang berpayung di dalam rumah, kepala berkudis. Maknanya tidak boleh berpayung di dalam rumah, akan mengalami sakit kudis yang sangat sakit. Bukan itu saja, besi payung dapat menusuk mata karena rumah sempit. Kesimpulannya, dari generasi ke generasi, masyarakat Melayu menjadikan pantang larang sebagai ajaran. Ajaran dalam pantang larang berisi pantangan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Apabila pantang larang ini dilanggar, maka akan mendapat konsekuensi dari alam berupa masalah. Pantang larang bukanlah suatu hal yang dapat dianggap remeh, karena berkaitan dengan alam. Masyarakat Melayu menjaga marwah dan dirinya agar terhindar dari bahaya maupun malapetaka. Pantang larang mengajarkan agar tidak melanggar aturan yang ada, karena setiap pelanggaran memiliki sanksi. Yang pertama, dilarang bersiul di dalam rumah. Akibatnya ular akan masuk. Logikanya untuk menghindari ketentraman rumah dari suara ribut. Yang kedua, tidak boleh memotong kuku di waktu malam hari. Akibatnya pendek umur. Logikanya, karena pada zaman dahulu setiap rumah tidak mempunyai cahaya yang berupa lampu pada malam hari. Jadi untuk menghindari terjadinya luka. Yang ketiga, dilarang menyanyi di dapur ketika sedang masak. Akibat akan menikah dengan orang tua. Logikanya, dikhawatirkan masakan tercemar oleh air liur yang keluar akibat keasyikan bernyanyi, atau masakan akan hangus akibat terlalu fokus dalam bernyanyi. Yang keempat, dilarang tertawa di waktu maghrib, akibat hantu akan datang. Logikanya, karena kita harus menghormati waktu orang sedang melaksanakan sholat. Yang kelima, jangan bercerita di tangga. Akibatnya nanti dipinang orang hanya di teras rumah saja. Logikanya mengganggu orang yang akan turun naik tangga serta tidak baik dilihat oleh orang yang lewat. Padi habis, tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Rupanya presentasiku sampai di sini, cukup sekian dan terima kasih.